Selamat pagi Lause Erni. Selamat pagi Lause Nancy. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Lause percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Amin. Ya. Yuk kita sudah mau mulai sekolah minggu kita. Jangan lupa siapkan Alkitab kita. Dan juga kotak persembahan. Tapi anak-anak jangan lupa hari ini ibadah yang tanggal 9 Agustus 2020 ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Semua kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat senang boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Tuhan Yesus kami tahu Engkau hadir bersama-sama kami di sini. Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Tolong setiap kami mau Tuhan menyenangkan Engkau. Kami mau serahkan sekolah minggu kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Ayo anak-anak, kita mulai sekolah minggu kita. Kita bernyanyi bersama lagu sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, kita ingat hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Saatnya kita bisa mengajak teman-teman untuk sekolah minggu. Tapi anak-anak jangan khawatir, walaupun kita tidak bisa langsung ke gereja, ke sekolah minggu, tetapi kita bisa telepon teman-teman, bisa ngechat teman-teman. Yuk ajak teman-teman, kita semua ibadah online. Gak usah tunggu lama-lama, kita bisa langsung cepat lakukan. Menunggu apa? Tidak, kita langsung main cepet-cepet sekolah minggu. Betul, online Lause. Lause. Iya. Oke, anak-anak kita nyanyikan lagu Anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. 5 anak Tuhan. Yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
Iya, Lause Erni. Ya. Tadi kita sudah membawa teman ke sekolah minggu ya. Ya, benar. Kita sudah kenalkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Tuhan itu juga adalah best friend kita ya. Best friend. Nah, Lause. Best friend apa, Lause? Nah, best friend adalah teman baik kita, Ya. teman terbaik. Yes. Yuk, Lause, Ya. ada lagunya loh. Ada. Jesus Is is my best friend. Yuk. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. All Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. 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 Yuk anak-anak kita nyanyikan lagu Buaro. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Anak-anak, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga sudah bernyanyi tadi, mengajak teman-teman ke sekolah minggu. Anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kita juga bersinar, menjadi terang buat dimanapun kita berada, buat teman-teman kita sekitar kita. Ya, bagaimana caranya? Tadi seperti kita mengajak teman-teman ke sekolah minggu, Betul, Lause. mengajak untuk beribadah secara online ya. Nah, kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar
Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku mau bersinar terus. Hai anak-anak, kita bertemu lagi. Senang sekali hari ini Lause bisa ketemu dengan anak-anak semua. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada cerita Alkitab. Ya, anak-anak sudah siap? Tetap semangat. Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, kami boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami, supaya kami boleh berkonsentrasi dan boleh mengerti cerita firman hari ini, dan kami boleh melaksanakannya, melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk anak-anak, sekarang kita buka Alkitab kita. Matius 5 ayat ke-16. Matius 5 ayat 16. Semua buka ya. Ini adalah memory verse kita, ayat hafalan. Ya. Sudah ketemu? Yuk kita sama-sama baca ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Apa yang dilihat anak-anak? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, yang kita baca dari Alkitab. Nah, anak-anak, sehingga ketika orang melihat perbuatan kita, ya, orang merasa, ini anak yang ada Yesus di dalam hatinya, itu berbeda loh, gitu, ya. Nah, jadi orang bisa memuliakan Bapa yang di surga. Anak-anak, langsung jadi ingat satu tokoh, ya. Tokoh itu adalah Daniel. Anak-anak pasti sudah pernah dengar ceritanya, ya. Daniel itu hidupnya saleh, selalu ingat berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika disuruh menyembah yang lain, dia tidak mau. Dia tolak. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan, dia jalankan. Ya. Sehingga satu kali ketika dia masuk ke dalam kesulitan, ya, waktu dia masuk dalam kesulitan dan dia lolos dari kesulitan itu, dan raja yang saat itu yang berkuasa saat itu adalah Raja Darius. Waktu melihat hal ini, ya, siapa yang mau loloskan dia? Tentu Tuhan, ya. Nah, waktu Raja Darius melihat hal itu, dia menjadi takjub juga. Sampai dia mengeluarkan satu perintah, ya, bahwa semua orang yang ada di dalam kuasa kerajaannya itu harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ya, itu ada di Daniel 6, anak-anak bisa baca nanti. Ya, dia katakan lagi, dia mengakui bahwa dialah Allah yang hidup selama-lamanya. Luar biasa bukan? Perbuatan Daniel membuat Raja Darius yang orang Midian yang bukan yang kenal Tuhan Yesus, ya, bukan yang kenal kepada Tuhan, tapi mengakui bahwa Allah Daniel Allah yang benar, ya. Nah, anak-anak, kita ini disebut apa? Cahaya terang, ya. Terang kita bercahaya. Kita ini terang Tuhan loh. Nih anak-anak ya, coba ya. Waktu malam hari, kita bayangkan di malam hari gelap, di atas langit yang gelap ya. Ada bintang yang bersinar, bercahaya bintang. Nah, kita seperti bintang itu.
kita bercahaya bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Gelap karena dosa. Itulah kita. Anak-anak, ayat yang sungguh luar biasa ya. Yuk kita mau hafalkan sama-sama ya. Lalu ada gerakannya. Yuk kita sama-sama belajar ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ulangi lagi ya. Yuk, ikutin ya anak-anak. Yuk, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ulangi sekali lagi, oke? Yuk, siap ya? Ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Oke, ya. Nah, sekarang lalu segera anak-anak membacakannya ya di rumah ya. Yuk menghafalkannya. Yuk 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Ya, bisa? Bisa ya semua ya. Nah, anak-anak, siapa yang dapat memancarkan terang Tuhan? Semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus di hatinya, yaitu yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ingat anak-anak, Tuhan sendiri adalah terang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, terang itu masuk di dalam kita. Kita pun menjadi anak-anak terang yang bisa memancarkan terang Tuhan dalam hidup kita. Nah, mengapa harus memancarkan terang Tuhan? Ini adalah perintah Tuhan. Ingat tadi ayat hafalan. Ya, demikianlah hendaknya. Nah, itu perintah. Tuhan Yesus mempunyai tugas untuk setiap anak-anak yang sudah percaya. Harus memancarkan terang dengan perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus memancarkan terang? Yaitu kita harus terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ingat gak pokok anggur? Ya, waktu itu kita pernah menghafalkan ayatnya yang ada di Yohanes 15 ayat 5. Kata Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, nah, satu hal lagi, ingat gak TJM? Apa itu TJM? Sudah pernah dengar dari Lausli Naloka waktu itu. Ya, dosa harus di TJM, ya, ditolak, dijauhi, dimatikan. Nah itu ya. Jadi kita terus setiap hari perbaharui. Perbaharui apa? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Nah anak-anak, ingat gak lampu ini? Ya, selain lampu ini, dia harus berfungsi bagian-bagiannya. Ini juga
harus tercolok, terkonek dengan sumbernya. Baru terang ini bisa nyala. Ya, kita coba ya. Kita coba ya. Nah, lihat ya. Kalau dia tidak terkoneksi dengan sumber listrik, dia tidak bisa nyala. Ya, sekarang kita nyalakan. Nah, terang keluar. Ya kan? Nah, sama dengan kita. Kita juga seperti ini. Kita juga harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Sumber terang itu. Barulah kita bisa terus-menerus memancarkan terang. Nah, anak-anak, terkoneksi itu ya, kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Yaitu melalui apa? Berdoa. Selain itu kita berinteraksi. Berinteraksi itu bagaimana? Membaca firman Tuhan. Ya. Nah, setelah itu adalah kita jangan lupa lakukan firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kapan anak-anak? Nah, sekali lagi, ingat gak waktu itu pernah ini pun sudah pernah kita pelajari, ya. Kapan itu? Selalu. Bukan kadang-kadang anak-anak, ya. Senantiasa, terus-menerus, dan mulai hari ini juga. Nah, anak-anak, dari tadi Lause sebut terus, ingat gak? Masih ingat gak? Gitu. Berapa kali? Ada anak-anak yang hitung gak? Banyak kali ya. Akan lebih banyak lagi kalau Lause terus-teruskan. Artinya apa? Itu semua yang sudah pernah kita pelajari bersama. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah belum? Apakah sudah dipraktekkan? Nah ya, Tuhan mau kita lakukan apa yang kita pelajari. Adalah kasih karunia Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Yang memancarkan terang-terang Tuhan. Tuhan tidak mau ini hanya berhenti pada kita saja. Tuhan mau kita meneruskan, ya, mengajak orang lain. Supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan. Dan bertemu Tuhan Yesus yang adalah terang itu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari Lause Maura, ya, cara-cara menginjili, cara-cara memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada orang di sekeliling kita. Lause senang sekali lihat video-video yang dikirimkan anak-anak sekolah minggu yang sudah praktek bikin kartu itu, ya, flipper apa itu? Nah, ya, itu bagus-bagus anak-anak, luar biasa, ya. Nah, anak-anak, kita bisa setelah kita menginjili mereka, kita memberitahukan mereka tentang hidup kekal, kita bisa mengajak mereka ke gereja. Ya, itulah PowerPoint kita hari ini. Ya, kita akan mengajak teman ke gereja. Nah, anak-anak sebutkan bersama-sama Lause ya. Yuk, kita akan mengajak teman ke gereja. Yuk, 1, 2, 3. Kita akan mengajak teman ke gereja. Ya. Alkitab mencatat ada 4 sahabat yang baik yang lakukan ini kepada temannya. Kita lihat sama-sama ya. Ada di Injil Lukas. Ya, ada di Injil Lukas Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal yang ke-5. Kita mau sama-sama membaca Alkitabnya sekarang. Semua buka Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Semua mendengarkan ya. Lause akan membacakannya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang,
mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, anak-anak, dari bacaan firman kita hari ini, kita mau lihat ada dua hal. Hal pertama, yaitu sahabat ini sangat luar biasa. Nah, anak-anak, seperti yang sudah pernah Lause ceritakan, banyak sekali orang yang suka mendengar ajaran Tuhan Yesus pada masa itu. Jadi, di mana Tuhan Yesus berada, di situ pasti ramai sekali. Ya. Tadi dikatakan banyak sekali orang dari berbagai tempat memenuhi tempat di mana Yesus mengajar. Nah, 4 sahabat ini, dia membawa temannya yang sakit, lumpuh, tidak bisa jalan. Mereka bawa ke tempat itu. Tapi bagaimana? Sangat ramai. Tidak ada jalan untuk bisa bertemu langsung dengan Yesus. Ya. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka enggak bilang bahwa, "Ya rame, berat tahu gotong orang sakit ini. Enggak jadilah, pulang aja deh." Tidak, anak-anak. Ya. Mereka, situasi, kondisi tidak membuat mereka mundur. Nah, anak-anak, mereka tetap berusaha cari jalan ya, supaya temannya yang lumpuh ini bisa sembuh. Dan akhirnya mereka ketemu jalan keluarnya harus seperti apa. Ya, mereka berani mengambil resiko loh. Ya, zaman dulu rumah itu atapnya datar. Dan ternyata di samping tembok itu ada tangga untuk naik ke atas. Itu yang dilihat mereka. Ya, mereka mengangkat temannya walaupun berat. Ya, mereka mengangkat temannya naik selangkah demi selangkah naik ke atas. Lalu apa, anak-anak? Bongkar atap. Ya, mereka membongkar atap. Kemudian turunkan teman itu dengan tempat tidurnya loh, turunkan ke bawah. Ya. Tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kenapa mereka sampai bisa melakukan itu dan sampai terus berusaha? Karena mereka percaya, mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan temannya. Ya, jadi mereka dengan berbagai cara harus sampai temannya itu bertemu Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, iman mereka luar biasa. Ya.
Yang sakit itu punya iman nggak kira-kira ya? Tentu juga iya punya. Kalau enggak, dia digotong sana sini, gotong naik, takut nggak? Takut juga loh, ya. Terus diturunkan dari ketinggian atas ke bawah, serem kan, ya. Tapi dia tetap juga mau, karena apa? Mereka percaya Tuhan Yesus bisa kasih kesembuhan. Ya. Dan itu terbukti. Ya, kita lihat ada di ayat 20. Ya, kita baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan selanjutnya tercatat bahwa Tuhan Yesus sembuhkan orang lumpuh itu. Ya, kita baca di ayat 25. Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Luar biasa ya. Dan apa reaksi orang-orang sekeliling? Dikatakan mereka menjadi takjub dan memuliakan Tuhan. Itu hal pertama yang kita pelajari, ya. Dari 4 teman itu, mereka punya kepercayaan tanpa ragu dan menolong dengan sungguh hati. Ya. Hal kedua yang kita lihat yaitu di sini dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita bisa lihat dari cerita ini. Ya. Dia bisa baca pikiran orang Farisi. Selain dia suka memberikan pengajaran, dia bisa membaca pikiran orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat. Ya. Kemudian apa? Dia bisa menyembuhkan secara fisik, jasmani melalui mujizat, betul? Ya, orang yang sakit, yang tidak bisa jalan, jadi bisa jalan. Tapi bukan itu saja anak-anak. Dia pun bisa mengampuni dosa. Ya, anak-anak. Yesus bisa juga mengampuni dosa. Sehingga orang yang datang kepadanya diselamatkan. Terbebas dari hukuman dosa. Dan memperoleh hidup kekal. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Allah sendiri. Ya, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Manusia tidak bisa. Tidak ada siapapun. Hanya satu-satunya Tuhan. Itulah buktinya dia adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus itu. Ya. Oleh karena itu anak-anak, jika di sekeliling kita ada orang yang belum percaya, kita bisa perkenalkan Tuhan yang luar biasa ini kepada mereka. Ya. Kita ceritakan tentang Yesus Kristus yang mengasihi dan mengampuni dosa. Tentang keselamatan dan hidup kekal. Kemudian kita ajak mereka ke gereja agar bisa tumbuh bersama di dalam Tuhan. Ya. Yuk kita sebutkan lagi tema kita. PowerPoint kita hari ini. Kita akan mengajak teman ke gereja. Nah anak-anak, apakah kamu mau mengajak temanmu ke gereja? Siapa saja yang bisa kamu ajak? Nah anak-anak, Lause ada beberapa gambar yang bisa membuat menolong, ya, bisa menolong kamu untuk ingat siapa saja yang bisa kamu ajak. Ya, coba kita lihat ini. Nah, ya, gambar apa ini? Sekolah, ya. Nah, anak-anak, coba di sekolah banyak loh teman-teman yang belum ada Yesus di hatinya. Ya, kita bisa ajak mereka supaya mereka juga bisa merasakan kasih Yesus. Ya. Kita bisa ajak mereka. Lalu di mana lagi? Coba kita lihat gambar kedua. Nah, ya, gambar kedua ini adalah dalam rumah. Di dalam rumah kita mungkin masih ada orang yang belum punya Yesus di hati, belum percaya kepada Yesus. Ya, mereka masih hidup di dalam ketakutan, ya, kesedihan, ya.
Nah, anak-anak, supaya Yesus bisa menolong mereka untuk memberi penghiburan di dalam Yesus, ya. Kita bisa mengajak mereka, memperkenalkan Yesus, lalu mengajak mereka ke gereja. Ketiga, gambar apa ini? Itu adalah lingkungan rumah kita, tetangga kita, mungkin teman-teman di tetangga kita. Ya, masa pandemik ini mereka banyak yang khawatir karena mereka nggak ada Yesus di hati. Ya, mereka seperti nggak ada harapan. Ya, sedih, ketakutan. Ya, nah anak-anak, kita perkenalkan Yesus yang memberi damai. Lalu kita ajak mereka ke gereja. Ya. Satu lagi, ini di mana? Bola dunia, anak-anak. Ya, itu mungkin coba ingat-ingat, ada nggak teman kita atau saudara kita yang sekarang sudah ada di luar negeri atau luar kota, ya, yang sudah lagi bersekolah. Ya, nah kalau kita ingat mereka, kita juga mengingatkan mereka untuk pergi ke gereja, ya, supaya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, supaya mereka juga bisa jadi terang buat Tuhan. Ya, Lause, ya, sekarang masa pandemi, Lause, kan nggak bisa kita ke gereja. Oh iya bener ya, kita belum boleh ke gereja, ya. Terus juga nggak bisa loh berkunjung ke tetangga-tetangga, kumpul-kumpul, belum bisa Lause. Oh iya bener, belum boleh ya. Kita belum boleh berkumpul-kumpul ya. Nah tapi kita ada usaha lain ya. Coba ini apa sekarang? Lihat ini apa nih? HP. Ya, anak-anak taunya HP buat game ya. Nah, ketahuan nih ya. Enggak anak-anak. Dengan ini kita bisa loh memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, kita bisa kirimkan ayat-ayat firman kepada teman kita. Ya. Atau kita juga bisa kirimkan link untuk ibadah. Ya kan, link ibadah kita setiap minggu. Kita bisa kirimkan supaya mereka juga sama-sama ibadah online. Ya. Oh, mungkin ada anak-anak yang bilang gini, Lause saya nggak ada handphone, bagaimana? Iya ya, ada anak yang nggak ada handphone. Tapi ada loh satu lagi yang bisa kamu lakukan. Apa ini? Tuh, ya. Berdoa. Ya, anak-anak, kita bisa mendoakan teman-teman kita. Dari gambar-gambar yang tadi, kita coba ingat-ingat, ada nggak teman kita siapa? Kita tuliskan nama mereka. Bikin list nama mereka. Lalu kita doakan. Ya, Lause mau kasih tunjukkan sesuatu. Lause punya loh list doa. Ya, ini. Nah, anak-anak lihat nih. Ya, Lause punya list doa. Di sini ada banyak nama yang Lause tuliskan. Ya, nih. Ya. Ada nama-nama, ada banyak nama-nama. Ini Lause gambar sendiri, jelek ya. Iya. Nah, ada nama-nama yang Lause tuliskan di sini. Untuk Lause doakan ya setiap waktu. Ya, memang mungkin bukan setiap hari semua doa, semua nama, tapi di antara nama itu mungkin ada sesuatu kali mereka ada kebutuhan Lause doakan. Ya, tapi paling enggak mereka sudah ada nama mereka di listnya Lause, bergiliran Lause doakan mereka. Ya, ada nama anak-anak loh di dalam. Nah ya, nah anak-anak, yuk mari mulai kita kerjakan. Itu sama dengan kita memancarkan terang Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, yuk kita tutup dalam doa. Ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar satu hal yang sangat luar biasa Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah terang-terang-Mu yang harus bercahaya di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh terus memancarkan terang-Mu. Tolong kami Tuhan, beri ketekunan kepada kami Tuhan, untuk mau terus melakukan firman-Mu, sehingga orang yang melihat kami
melihat hidup kami, mereka lihat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, semangat ya. Kita terus menjadi terang Tuhan yang bercahaya. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya, kita mau lihat dulu ya karya kotak persembahan dari teman-teman kita semua. Sudah? Nah, kotak persembahannya sudah siap semua anak-anak? Kita mau memberikan persembahan pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah Baik. Berdoa ya Lause, anak-anak kita tundukkan kepala, lipat tangannya, yuk kita berdoa, semua ikut Lause. Tuhan Yesus, benar Engkau sungguh baik, Engkau senantiasa dan selalu baik bagi kami. Saat ini kami memberikan persembahan di hadapan-Mu, kiranya Engkau menerima persembahan kami dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, Lause mau ingatkan kembali tentang renungan harian yang biasa kalian baca. Renungan yang kalian lakukan bersama papa mama. Nah, renungan itu ada di link di bawah ini. Ya, anak-anak bisa membacanya dan gak usah takut, gak apa-apa. Lause juga akan berikan melalui WhatsApp nanti ya. Setiap Lause me-WhatsApp link ini melalui Lause kelas masing-masing ya. Oke. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Setelah itu kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Ya, jangan lupa ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.